kali ini kami akan berkunjung ke sebuah pulau di Kecamatan Mangsa, Kelurahan Menang. Ada apa di sana? Yuk. Dan pemirsa RRNet, kali ini kita sudah sampai di Pelabuhan Punggur. Kita akan menuju ke Pulau Menang. Pemirsa RRNet, kami sudah sampai di Pulau Menang. Kami akan melihat dan kami akan suguhkan untuk Anda bagaimana batik dan juga tenun di Menang. Tetap bersama kami. Mana kopling, mana gas.
Budaya kembali lagi kami hadirkan untuk Anda. Obrolan budaya kali ini kita berada di Pulau Ngenang, tepatnya di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa. Dan kali ini pendengar, kita tahu bersama bahwa Indonesia kaya akan motif ragam hias bercorak tradisional dan juga seni yang cukup kental. Bahkan kita tahu bersama UNESCO menetapkan batik dan juga merupakan warisan budaya dunia yang asli milik Indonesia. Kali ini di Kota Batam bukan cuma batik saja tetapi juga tenun yang cukup berbeda dari yang lainnya, dan ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan di Kelurahan Ngenang. Kami akan berbincang dalam obrolan budaya kali ini bersama dengan Rumah Tenun Kejora Pulau Ngenang. Saya sudah bersama dengan kedua narasumber saya. Saya sapa dulu Ketua Rumah Tenun Kejora Pulau Ngenang, Ibu Suhana. Ya, saya Bu. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Di sini juga kita sudah bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngenang, Ibu Linda Hartati. Ibu Linda sehat? Sehat, selamat datang di kelurahan kami. Alhamdulillah, perjalanannya menyenangkan tadi ya. Amin. Cuacanya juga sangat mendukung ya Bu. Iya, betul. Dan pendengar, kita ingin tahu banyak bagaimana sebenarnya tenun Ngenang. Kalau tenun-tenun di wilayah lainnya pasti juga sudah Anda mengetahui, tetapi ini yang cukup berbeda. Di Pulau Ngenang, sebuah pulau kecil yang ada di Kota Batam, menyimpan mahakarya yang cukup besar. Bu Suhana, bisa diceritakan pertama kali untuk Rumah Tenun Kejora Pulau Ngenang ini berdirinya seperti apa dan tahun berapa? Ya baik Bu, Rumah Tenun Pulau Ngenang ini berdiri mulai awal pada tanggal 5 Mei 2018. 2018. Iya. Waktu itu sudah sebanyak inikah mesin-mesin tenunnya atau seperti apa pada saat tidak, itu? Bu. Dulu pertama awal sekali kita didatangi dengan Pak Lurah. Ya. Jadi Pak Lurah menjumpai kita ibu-ibu Pulau Ngenang yang dulunya kita nelayan. Jadi katanya mau tak belajar menenun. Jadi sifat kita ibu-ibu ini penasaran nih Bu. Sifat kita penasaran menenun itu macam mana. Jadi kita mencoba dengan niat, dan kita didatangkan narasumber dari Batubara Medan. Awal sekali dengan anggota 5 orang, ibu-ibu kami, Bu Asia, Bu Il, Bu Jamal, dengan saya sendiri. Ada 5 buah mesin tenun yang asli sekali Bu. Asli sekali iya, ya. asli Dan sekali. masih ada di sekitar sini? Ada Bu. Ada ya? Oke. Berarti waktu itu rasa ketertarikan untuk mau belajar menenun itu cukup tinggi ya Bu pada saat itu? Cukup tinggi Bu, karena penasaran berarti? Penasaran gini Bu, kok benang selama ini kita tahu itu langsung pakai baju kain gitu kan, jadi kain. Ini benang katanya kayak kusut, tapi kok bisa jadi kain. Itu yang awal mulanya kita pingin belajar Bu. Pengen belajar. Berapa lama belajar dan akhirnya membentuk Rumah Tenun Kejora? Alhamdulillah kita belajar selama 2 minggu Ibu. 2 minggu? 2 minggu. Dan 2 minggu kita belajar dari batubara, kita lanjut sendiri meneruskan pelatihan yang diberikan oleh narasumber dari Batubara Medan. Selama 8 bulan berjalan, alhamdulillah kita dibantu sama Pak Nyat Kadir, ATBM yang sekarang ini kita pakai, tapi melalui Ibu Dekranasda, Ibu Hajah Marlin Agustin Arudi. Baik, berarti 2 minggu itu benar-benar setiap hari belajarnya begitu di satu tempat. Di mana dulu belajarnya Bu? Awalnya dulu di kantor lurah, di balai pertemuan. Tapi karena kita ini masing-masing ibu rumah tangga, kita punya anak, punya suami, anak sekolah, kita minta sama Pak Lurah bagaimana kalau kami bawa pulang ke rumah. Dengan catatan harus betul-betul kami jalankan. Alhamdulillah kalau malam hari kita bisa menenun. Kadang-kadang sambil masak pun Bu, kalau masakan itu lambat matangnya, kita juga sambil menenun. Sambil gitu, menenun. Tadi kan sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bu, saya sempat mencoba juga. Cukup sulit juga sih sebenarnya antara mendorong dan kaki harus ditekan seperti itu. Itu berapa lama belajarnya? Saya saja tadi agak keluar keringatnya luar biasa. Itulah tadi awal mula saya beserta kawan-kawan ibu-ibu rumah tangga 5 orang itu selama 2 minggu Bu, dari mulai menghitung benang. Menghitung benang? Menghitung benang selembar-selembar Bu.
Itu berapa banyak benang yang harus dihitung? Kalau 110 cm lebar, itu benangnya harus 3.500 lembar benang. 3.500 benang. Iya. Jadi sudah Bu Suhana sudah di luar kepala ya. Jadi kita jadi permainan Ibu. Okay. Jadi kalau kita menghitung benang jadinya ngitung bulu beruang. Bulu beruang namanya ya. Jadi permainan, tapi tidak dengan kami aja, semenjak dapat bantuan dari ATBM dari Pak Nyat Kadir dengan bimbingan Bu Marlin, kita menambahkan anggota selama sebanyak 20 orang beserta anak-anak sekolah yang kita didik. Oke, saya masih penasaran beberapa tentang cara sampai menenunnya bisa lancar gitu. Tapi saya ingin ke Bu Lurah dulu. Bu Lurah, ini kan satu hal yang cukup baru dan mungkin tidak semua orang tahu ya di Indonesia bahwa ada tenun ngenang di Pulau Kota Batam ini. Dukungan atau pertama kali setelah Kejora terbentuk itu apa yang bisa disupport dari mereka ini Bu? Karena saya juga dari kelurahan khususnya jadi tim penggerak PKK. Kalau dulu saya masih seklur, tapi Pak Seklur dulu sekarang sudah menjabat lurah, itulah yang menggerakkan, meyakinkan Bu Marlin khususnya biar tenun ini memang bisa dingenang. Awalnya harusnya di Batu Aji Bu, tapi karena nggak yakin akhirnya Pak Zin bilang bagusnya di pulau saja karena ibu-ibu di pulau ini kan kegiatannya kurang. Kalau di kota kan ibu-ibunya suka pergi ke mall. Nah itu salah satunya mereka adakan di pulau. Karena kalau orang pulau pasti tekun kalau sudah ada hal seperti ini. Jadi untuk dari pihak kelurahan sangat mensupport, ya mencarikan seperti inilah narasumber, melatih, kemudian melaporkan masukan ke Dekranasda, kemudian karena Pak Nyat itu adalah lembaga adat Melayu. Jadi yang menenun juga orang Melayu ya biar tambah berkembang, akhirnya ya disupport Pak Nyat. Ini mesin-mesinnya juga kebanyakan dari Pak Nyat ya. Dari Pak Nyat, mesin yang kedua ini dari Majalaya Bandung. Ya alhamdulillah. Majalaya Bandung ya. Kemudian juga sudah itu pelatihan tidak terputus sampai situ, ditambah ada berlanjut biar lebih bagus lagi ini hasilnya lebih. Hasilnya yang di belakang kita ini dari Bengkalis ini. Dari Bengkalis. Oh ini seperti ini. Yang kedua kita dari Pekalongan tapi pakai mesin jangkar. Oke, mesin jangkarnya juga ada di sini. Ada Bu. Oh yang paling belakang mungkin itu ya. Oke, baik. Bu Lurah berarti dari Pak Seklur akhirnya jadi Lurah. Ini terus memang diikutin dan berkembang seperti saat ini. Nah meyakinkan Ibu Wagub sebagai Ketua Dekranasda pada saat itu selain ketekunan ini apa yang bisa diyakinkan agar tenun itu ternyata benar-benar bisa dilestarikan atau bisa dibuat di Ngenang ini? Setelah mereka selesai pelatihan, mereka tidak berhenti begitu saja. Biasa kan habis pelatihan habis, nggak ada lanjutannya. Tapi sama ibu-ibu yang di sini, khususnya Bu Suhana sebagai koordinator, lanjut Bu. Jadi hasilnya ada, kemudian proses atau kain yang sudah ditenun itu mereka bawa tunjukkan kepada Ibu Dekranasda. Kemudian banyak yang sudah bapak-bapak di Pemko itu memakai hasil tenunan kita. Jadi Bu Dekranasda khususnya Bu Wali, Bu Marlin tuh yakin kalau ngenang nih bisa karena tidak berhenti dengan pelatihan saja tetapi langsung diimplementasikan begitu ya. Benar. Baik, saya ke Ibu Suhana. Bu Suhana tadi kan belajar dari bukan otodidak tetapi diajar terlebih dahulu dari menghitung benang. Nah setelah menghitung benang belajar apa lagi setelah itu? Setelah menghitung benang itu kita menghitung motif Ibu. Oh motifnya juga macam-macam? Macam-macam. Kita ada tenun, awalnya kita ada tenun ikan marlin, ada tenun bunga setu, ada daun sirih, banyak lah Bu. Banyak ya? Ada keris. Sebelum pandemi kita dulu Bu, kain kita sudah sampai ke Belanda, sudah sampai ke Jerman, sudah sampai ke Australia. Itu semua hasil tenunan dari sini. Dan memang itu awalnya kok bisa sampai ke luar negeri? Kenapa bisa? Apakah memang dipasarkan atau dari mulut ke mulut atau seperti apa? Jadi seperti gini Bu, desainer gitu Bu. Oke. Ada yang mesan desainer dari Dekranasda, mesan kain kita, dan yang dipakai itu artis dari Belanda, dari Jerman. Kalau Jerman itu datang sendiri ke pulau kita Bu. Langsung ya? Langsung. Berarti ini sahabat budaya bukan hoax nih langsung seperti di TV-TV hoax bahwa di Jerman ini, tapi ini asli udah langsung gitu ya. Nah pada saat itu pada saat belajar menghitung benang dan segala macamnya, ada kesulitan nggak didapatkan pada saat belajar 2 minggu? Ada Bu. Apa itu kesulitannya?
Kesulitannya itu kalau kita salah menghitung benang, memasukkan benang, motifnya takkan jadi. Motif takkan jadi. Takkan jadi. Oke. Sebanyak apapun benang yang kita gulung, kalau kita salah menghitung benang dari awal sampai akhir tetap salah. Berarti itu memang butuh teliti, konsentrasi harus bagus ya. Harus kesabaran, Bu. Harus kesabaran. Satu kali belajar itu cukup makan waktu berapa lama, Bu Suhana? 1 lembar kain kita belajar itu 2 minggu, Bu. 2 minggu belajarnya. 1 lembar kain. 1 lembar kain. Motif pertama yang dipelajari apa dari ibu-ibu di sini? Motif pertama kalau pelatihan pertama ya, untuk Bu. dasar seperti itu. Untuk dasar pertama itu tolap Aceh yang sesuai dengan dari batu bara. Batu bara ya. Tapi setelah kita pelatihan, kita tidak boleh mengikut motif beliau. Kita harus mendirikan motif sendiri. Buat motif sendiri. Jadi dengan bantuan dulu Pak Seklur, sekarang jadi lurah, dimintanya kita membuat motif sendiri. Jadi kita mencoba pertama sekali itu ada motif daun sirih, motif daun setu, sama ikan marlin, dan ini gonggong. Tapi karena gonggong tidak begitu unik kalau kita lihat, jadi kita tidak lanjutkan. Untuk membuat sketsa motif ini memang ada yang bantuin atau ibu-ibu yang membuatnya langsung? Maaf kalau untuk pelukisnya itu suami saya sendiri. Wow, luar biasa. Jadi serba bisa ya Bu Lurah ya. Nah Bu Lurah, kalau lihat kan masyarakat di sini khususnya ibu-ibunya pemberdayaan khusus PKK-nya begitu luar biasa. Nah ini apakah memang juga selain dari ibu-ibu yang sudah terjun di tenun ini, ibu-ibu lain juga diajak nggak ya untuk ikut bergabung atau belajar begitu dari Bu Suhana? Diajak juga Bu. Udah kemarin udah ramai. Udah banyak Bu. Udah banyak. Makanya kemarin dari 5 sekarang sudah menjadi 20. 20. Iya, 20 penenun. 20 penenun dan semua itu adalah termasuk dalam tim penggerak PKK gitu ya. Kader ya. Untuk mengajak kader ini susah nggak sih Bu Lurah? Sulit Bu awalnya. Bu Suhana ini. Terus terang. Gini Bu, kita faktor umur. Mata berkurang. Iya, karena ini harus ada ketelitian ya. Harus menghitung benang selembar-selembar. Jadi memang sekali disuruh datang, ayolah ibu-ibu kita belajar tenun. Lihat benang aja pusing. Tapi kita belum mencoba. Akhirnya setelah mencoba jadi ketagihan. Ya. Jadi awalnya saja yang sulit begitu. Nah kalau dari pihak pemerintah dan tim penggerak PKK dan juga Dekranasda, sampai saat ini Bu ada tidak lagi bantuan-bantuan yang turun kepada Rumah Tenun Kejora ini? Ada salah satu nanti gedung tenun. Alhamdulillah. Bulan 6 ini Bu. Bulan 6 ya Bu Sana ya. Itu akan dibuat gedung tenun 2 lantai. 2 lantai. Menyambung di depan sini. Itu bantuan dari mana? Dari dinas pusat Kementerian Jakarta. Ya, karena udah berapa kali kementerian datang ke sini. Langsung melihat ya Bu Lurah? Langsung melihat. Jakarta. Nah kalau misalnya untuk hari-hari biasa Bu Lurah masih ada juga nggak kunjungan-kunjungan ke sini Bu Suhana? Kalau setiap hari itu mungkin tidak Bu, tapi kalau seminggu sekali ada. Ada ya? Tapi kalau dengan dinas, dengan narasumber yang melatih kita, kita tetap berkomunikasi. Apa kesulitan kita tetap lanjut berkomunikasi lewat HP walaupun tidak bertatap muka. Walaupun tidak bertatap muka ya, baik. Berarti cukup banyak tantangan awalnya, tetapi setelah masuk dan tahu bagaimana menenun jadi asik rasanya ya Bu ya. Kalau tak kerja tuh Bu, kayak macam ada kehilangan. Berarti awalnya tak kenal maka tak sayang berarti ya. Dulu kita nelayan Bu, tapi alhamdulillah semenjak adanya tenun ini kita jadi kurang ke laut. Jadi kita asiknya ke tenun aja. Asiknya ke tenun ya. Jadi Bu Suhana ini Bu dia bukan hanya mengajak ibu kader tapi para suami mereka nih ikut. Semuanya ikut juga ya. Masing-masing suami ikut. Suami istri di sini jadinya ya. Oke. Berarti sampai ke anaknya juga ikut Bu. Anaknya juga ikut. Nanti kita coba kulik ke anaknya nanti ya. Baik, Bu Suhana, dengan adanya kondisi saat ini mungkin tidak melirik lagi sering ke laut, tetapi lebih banyak fokus ke tenun seperti itu. Pada saat mengajak ibu-ibu ini, kan secara otomatis mereka harus menghidupi keluarganya juga bersama dengan suami dan istrinya begitu. Ini sudah banyak penghasilan dari mereka begitu sampai mau meninggalkan untuk melaut? Alhamdulillah kita seperti ini Bu. Kalau seperti ini kan kita
sekarang lagi banjir pesanan. Wow, luar biasa jadi ya. kalau banyak pesanan kan minimal kita dapat uang jajan. Jadi kita fokuskan ke kain dulu. Tapi tetap kalau kurang pesanan kita tetap kerja, tapi sambil kalau malam kita ke laut, berarti malam kita menenun. Jadi kalau malam ke laut, siang menenun. Kalau bagian bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu macam saya sendiri dan suami dan tetangga yang dekat itu siang malam kita kerja. Siang malam ya. Tapi kalau untuk ngajarin bapak-bapaknya ini tidak repot nggak? Alhamdulillah lebih mudah bapak-bapak karena kekuatannya ya. Tenaganya kuat. Oke, baik. Tadi juga sempat disebutkan bahwa anak-anak juga ikut turun nih Bu Lurah. Nah, kita ingin tahu nanti juga sahabat budaya bagaimana anak-anak milenial zaman sekarang ternyata juga punya ketertarikan dengan budaya atau warisan budaya kita yakni menenun gitu. Kita nanti akan berbicara juga bersama dengan salah satu penenun muda yang ada di Kelurahan Ngenang. Tetap bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1423 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perombat FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin, oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu. Apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti.
Ya, sahabat budaya masih bersama kami dalam obrolan budaya Tenun Pulau Ngenang, Tenun Kejora yang merupakan salah satu warisan budaya kita di Kota Batam. Saya juga sudah bersama dengan salah satu milenial yang ada di Kota Batam yang juga tidak mau ketinggalan dari Ibu Suhana dan Bu Lurah, ingin mengetahui bagaimana cara menenun dan juga ternyata adik kita ini sudah bisa menenun. Saya juga tadi terheran-heran melihatnya. Saya sapa dulu, ada Desi. Apa kabar Desi? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, Desi kami mau nanya nih sama Desi. Pertama kali kenapa sih kepengen menenun gitu? Ya kan menurut saya itu kan karena ini tenunnya udah di Pulau Ngenang sendiri. Cuman kalau nggak saya ikut sayang Bu, kan di pulau sendiri gitu. Pulau sendiri ya, jadi kalau disia-siakan sayang ya. Iya. Betul, berarti memang harus dilestarikan ya Desi ya. Iya Bu. Jadi walaupun sebagai anak muda tetapi tidak mau ketinggalan juga belajar nenun ya. Belajar nenun berapa lama Desi? Saya itu mulanya belajar nenun di kelas 7 Bu. Kelas 7, berarti kelas 1 SMP ya? Iya. Berapa lama Desi belajar menenun waktu itu? Udah lama juga Bu, sekitaran sebulan lebih lah. Sebulan lebih untuk bisa belajar ya? Ada kesulitan nggak Desi pada saat belajar? Banyak Bu. Banyak. Sangat sulit. Sangat sulit. Iya. Oke, Bu Suhana. Bu Suhana, kalau tadi sudah disampaikan oleh Desi bahwa belajar menenun tidak mau melewatkan kesempatan ini karena ada di Pulau Ngenang seperti itu ya. Untuk yang mengajar kaula-kaula muda atau anak-anak muda di Ngenang ini siapa Bu Suhana? Anak saya sendiri Bu. Wow, sayang anaknya gak ada di sini ya. Iya, Bu. Pada saat itu anak untuk mengajari teman-temannya ini, mengajak teman-teman untuk belajar menenun, gimana caranya mereka mengajak supaya mau begitu? Biasanya kan kalau anak muda sudah ada gadget, main handphone dan segala macam, udah nggak mau tertarik dengan benda-benda seperti ini. Kalau sifat saya Bu, orang tuanya bisa, anaknya harus bisa. Oke. Ya, jadi saya minta anak saya dulunya kan dia yang manual ini. Yeah. Jadi saya melatih anak saya dulu. Setelah saya mengajar anak saya, dah bisa anak saya. Jadi anak saya tinggal meneruskan. Yeah. Mengajak teman-teman yang lain. Saya harus mengejar pesanan, jadi tidak mengganggu kegiatan saya. Tidak mengganggu. Dan awal dari Bu Suhana mengajak anak itu apa memang Bu Suhana yang memerintahkan, ayo sini belajar, atau ada rasa penasaran dari anak Ibu Suhana sendiri? Kalau anak saya tuh dia tidak belajar Bu, dia lihat. Dia lihat kegiatan saya, dia mencoba. Akhirnya dapat. Berarti melihat akhirnya meniru. Meniru. Ya? Anak saya dia akrab sama saudaranya, sepupunya. Itu yang bisa mengajar teman-teman yang lain. Mengajar teman-temannya yang lain, akhirnya anak-anak muda yang ada di Pulau Ngenang ini bisa begitu ya Bu Suhana ya. Seperti anak kita nih ada Anissa. Oh ada Bu, anaknya udah datang. Ada itu Anissa ya? Sama Sakila, anak sekolah. Anak sekolah. Itu juga akan menenun di sini juga ya. Menenun penerus. Itu berarti mereka itu menenun pada saat kan pandemi. Otomatis kan mungkin kebanyakan online. Jadi banyak waktu yang bisa digunakan pada saat di rumah tenun Kejora ini. Hari-hari apa saja atau jam-jam berapa saja mereka sering ikut menenun? Setiap hari Bu. Setiap hari. Kecuali ada PR, ada tugas yang betul-betul penting, baru mereka tidak masuk izin. Tapi selagi mereka bisa bekerja, saya fokus teruskan lanjutkan sebelum keluar dari Ngenang. Gaskan ya. Gaskan. Desi sebagai anak muda ini belajar harus menghitung benang, terus 5 ke atas, 5 ke bawah. Itu gimana sih Desi caranya? Harus benar-benar teliti nggak atau gimana pada saat itu Desi belajar dengan teman-teman? Ya harus betul-betul teliti Bu. Kalau nggak teliti itu bisa salah satu aja itu udah rusak Bu kayaknya Bu. Rusak semuanya ya? Iya. Berarti memang harus fokus. Iya. Pernah nggak sudah berulang sampai 2 kali, 3 kali, aduh masih nggak fokus? Pernah nggak Desi ngalamin gitu? Pernah Bu. Pernah. Terus caranya supaya bisa fokus kembali lagi Desi ngapain? Berhenti dulu kah atau gimana? Enggak, tetap lanjut, cuman agak diperhatikan betul-betul, fokuskan lagi. Gitu. Fokuskan lagi. Nah untuk menyeimbangkan nih antara tadi nih sempat nyoba juga kan untuk menggunakan mesin tenunnya antara majukan, dorong dan kaki yang harus ditekan. Itu berapa lama Desi belajar? Sebulan lebih juga. Sebulan lebih juga ya? Sangat sulit. Sangat sulit. Nah dengan belajar, sekolah dan harus tetap ikut menenun, bisa nggak bagi waktu? Bisa. Bisa. Ya. Paling suka nenun pada saat apa? Waktu-waktunya? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Enggak merasa capek gitu pulang sekolah? Enggak. Udah jadi favorit ya? Iya udah. Sudah berapa kain yang Desi hasilkan?
Baru yang ini aja Bu saya buat. Baru yang Satu, ini, ya. yang sekarang ini ya, yang Iya. warna biru ini ya. Wow, luar biasa. Ini Desi ada berapa teman lagi yang sudah ikut belajar di sini? 3 Bu. 3 orang. Iya. Semuanya perempuan? Perempuan. Perempuan semua. Berarti bukan cuma ibu-ibu saja ya Bu Suhana ya? Iya. Nah Bu Lurah ini kan luar biasa, bukan cuma ibu-ibu saja yang ikut terlibat, tetapi juga anak-anak mudanya seperti itu. Nah ke depan kira-kira program tim penggerak PKK sebagai Ibu Lurah yang ada di Kelurahan Ngenang ini, apakah juga memang ke depan sudah dipikirkan untuk generasi-generasi muda seperti Desi ini? Silakan Bu Lurah. Ya insya Allah memang dari kelurahan juga, dari Pak Lurah, bukan Ya. hanya tenun, yang lain juga anak muda akan diberdayakan. Karena kalau tidak mereka siapa lagi nanti? Ya. Karena generasi yang ini kan akan ya istilahnya pensiun. Iya betul. Nah jadi alhamdulillah berapa anak muda diajak mereka senang. Dari melakukan hal-hal yang tidak ya negatif, mereka lebih bagus ya menenun dan ada kegiatan yang lainnya lagi. Salah satunya adalah wadahnya Karang Taruna. Karang Taruna ya. Insya Allah di Karang Taruna nanti remaja-remaja yang akan dibina. Dibina dari situ ya. Baik. Berarti ada sinergi antara Karang Taruna, PKK dengan masyarakat Iya. ini semuanya supaya generasi muda bisa menenun dan tidak hilang Iya, tenunan ini yang ada di benar. Pulau Ngenang. Nah Bu Suhana, kembali ke Bu Suhana sebagai Ketua Rumah Tenun Kejora. Anak-anak ini kan juga ikut seperti itu. Mereka dapat upah nggak sih Bu? Dapat lah Bu. Iya ya Masa Desi tak ya. dapat upah? Untuk beli pulsa data ya? Iya. Pulsa paket. Makanya Pulsa kalau tak paket ya? datang Hilang marah lah, ya? harus dapat gaji, harus kerja gitu. Harus Bu. kerja. Nah itu kalau Bu untuk anak-anak seusia mereka ceritanya yang masih sekolah seperti itu, cara mereka untuk bekerja atau pengupahannya seperti apa? Apa per kain atau gimana? Kita mengupahnya per meter Bu. Oh per meter. Jadi kalau semeter dapat nenun itu upahnya 100.000. 100.000 per meter. Iya. Wow, Desi udah berapa meter Desi? Udah banyak Bu. Hasilnya udah banyak anak Udah banyak rasakan ya? Bu. Iya, betul. Oke, berarti sudah merasakan. Desi pertama kali belajar menenun, motif apa yang dipelajari? Motif biasa, motif langsung masuk aja gitu. Langsung masuk gitu aja. Tapi nggak ada motif seperti yang disebutkan Ibu Suhana, ada daun sirih atau apa gitu? Nggak ada belum. Nggak ada Ikan belum. marlin yang pernah dicoba. Ikan marlin. Pernah nyoba ikan Pernah. marlin? Susah nggak motif itu? Lumayan Bu. Lumayan ya. Untuk tingkat kesulitannya di mana pada saat membuat motif ikan marlin? Pada saat ngambil benang hitung benangnya itu Bu. Hitung Harus benangnya. betul-betul fokus ya. Aha, itu hitung benangnya cuman 5 ke 5 atau ada berapa ke berapa hitungannya? Ya ada berapa ke berapa Bu. Kalau 5 aja itu nggak bakalan jadi. Oh gitu. Jadi memang ada rumus tertentunya ya di Iya. situ. Aha. Nah, Bu Suhana, ini anak-anak kan juga sudah ikut terjun begitu. Nah, apakah cuman anak-anak SMP saja atau anak-anak SMA juga ada yang ikut? Anak lajang ada Bu yang udah tamat SMA yang belum kerja. Ya. Gitu udah latih juga Bu, udah ikut Dilatih kita. juga ya? Udah. Mhm. Udah ada sekitar 3 orang juga anak laki-laki yang selesai SMA. Selesai SMA yang sebelum ikut. dapat kerja, jadi kita ajaklah daripada bengong-bengong di rumah, yuk gabung gitu kan. Alhamdulillah udah bisa juga Bu. Sudah bisa. Tapi kalau dari segi kendala dengan adanya Rumah Tenun Kejora ini, apa yang kendala yang mungkin sampai sekarang belum teratasi atau belum ada solusi dari Bu Suhana? Kalau proses pengerjaan itu yang lambat Bu. Proses pengerjaan. Proses pengerjaan yang lambat dengan waktu kita bekerja. Nah, jadi karena kalau pakai sulam ini Bu, betul-betul kita menghitung itu memang betul lama waktunya Bu. Nah, itu yang buat kita Itu berapa kendalanya. lama kalau menghitung? Kalau motifnya itu penuh, itu hampir 1 bulan Bu. Hampir 1 bulan. Satu lembar kain. Tapi kalau motifnya biasa-biasa, itu bisa 1 minggu. Tapi kalau yang di belakang Ibu ini bisa 2 minggu. 1 Yang lembar seperti kain. ini ya? Iya. Itu menghitungnya itu yang buat lama Bu. Itu udah ada rumusnya Bu Suhana? Menghitung itu kita seperti menyulam, menyulam benang. Yeah. Dari benang memasukkan benang emas itu kita harus menghitung dan menyulam. Kalau rumusnya itu kita ada Bu, kita lukis dulu di kertas baru kita hitung. Oke, tadi kan sempat saya lihat ada kertas yang memang ada motif-motifnya Iya. begitu. Nah itu yang digambar oleh suami Bu Iya Suhana. betul. Awalnya kok bisa menggambar gimana ini? Apakah memang ada bakat melukis atau seperti apa Bu Suhana? Memang
Suka melukis suami saya, Bu. Suka melukis. Jadi waktu itu suami menawarkan diri langsung atau Bu Suwana yang mengajak pada saat itu? Pada awal tuh saya kan bekerja sendiri. Saya mencoba, Bang, cobalah buatkan lukisan yang bisa dibuat untuk tenun. Kenapa kita udah satu rumah, kenapa kita tidak kerjasama gitu. Awalnya kayak gitu, Bu. Tapi suami saya mencoba, alhamdulillah dari satu ke satu gambar jadi dia. Jadi ya, baik. Berarti tidak cukup lama untuk belajar melukis itu, berapa lama untuk satu motif? 1 hari selesai. 1 hari selesai, wow. Jadi sekarang ada berapa motif nih Bu di Rumah Tenun Kejora? Di Rumah Tenun ini kalau dari awal sampai akhir tuh udah ada banyak lah Bu. Udah cukup banyak jadi, ya. Cuman memang kesilapan kami memang mungkin kurang pengetahuan atau tuh Bu. Kalau di HP gambarnya banyak Bu, tapi kalau di luar tak ada gambarnya. Belum langsung terwujud semua gambarnya. Maksudnya ya. gini Bu, jadi selesai kain langsung diambil orang, langsung diambil. Jadi, belum sempat difoto. Belum sempat foto ada, tapi belum ada stok gitu. Belum ada stok ya. Berarti ini satu PR juga ini Bu Lurah ya. Tapi kalau untuk kain tuh macam-macam motif udah kita buat Bu. Sudah buat ya. Oke. Saya ingin ke Bu Lurah. Ini kan satu hal kendala juga tidak adanya stok kain yang mungkin bagi pelancong yang ingin berwisata ke Pulau Ngenang, pengen lihat langsung tenunnya, pengen langsung beli nih. Itu kan belum ada ya Bu Lurah. Untuk saat ini Bu Lurah kira-kira apakah nanti ke depan akan ada stok kain dari Dekranasda bantuan atau seperti apa? Sudah ada pembicaraan seperti itu? Pernah sih kalau yang kayak kemarin ada wisata dari mana, jadi dari Dekranasda akan membantu dulu. Salah satunya dari Bengkalis ya Bu Suwana ya, kerjasama dengan Bengkalis. Nanti kalau memang mereka mau waktu yang cepat ya otomatis kita akan kerjasama dengan Bengkalis. Mereka akan mengirimkan kain yang motifnya sama dengan Ngenang. Ini kain dasar yang digunakan ini kain apa ini Bu? Kain songket, memang Melayu punya ya? Khas Melayu. Baik. Bu Lurah, ini kan sudah cukup terkenal, tetapi dari segi pemasarannya khusus di Kota Batam sudah seperti apa bantuan dari pemerintah? Dari pemerintah ya mempromosikan. Cuma kendalanya ibu-ibu ini tidak tercover Bu, karena tadi pesanan banyak, tenaga mereka masih kurang. SDM-nya masih kurang karena kan waktu mengerjakan ini kan makan waktu berminggu-minggu. Untuk satu kain satu kain. Apalagi kalau motif penuh seperti ini bisa 1 bulan. Nah, jadi di Kejora ini mereka pesan ya memang harus pesan dulu. Nanti ditentukan nggak bisa ya Bu, paling enggak waktunya 2 minggu 3 minggu baru. Nah, jadi alhamdulillah seperti itu mereka udah mengerti. Sistem PO lah ya. Sistem PO. Jadi pesan nggak langsung datang bisa beli nggak? Harus pesan dulu. Kemudian kita tawarkan motifnya motif apa. Karena masing-masing motif ini kan ada apa namanya ciri khasnya sendiri. Ciri khasnya sendiri. Cuma dulu ini Bu Suwana sayang, dulu kita yang pertama setahu saya di Ngenang ini ada tulisan di kaki songket ini Ngenangnya kok hilang. Harusnya itu kita tonjolkan. Huruf Melayu Ngenang. Itu yang buktikan songketnya tidak sama dengan yang lain. Kalau motif ini bisa sama dengan yang lain, tapi kalau Ngenang itu memang khusus. Ciri ada khusus. tulisannya ya di bawah. Tapi ini dah ditiadakan. Maunya dibuat lagi lah. Tetap ada dilestarikan ya. Dilestarikan Ngenang. Huruf Melayunya itu. Baik. Nah, Bu Suwana, kalau dengan saat ini kan banyak motif nih. Kita berbicara harga. Nah, ini nih yang agak sensitif biasanya ya. Kalau harga itu tergantung motif atau tergantung kainnya atau gimana nih Bu Suwana? Tergantung motif dan ketebalan kain juga Bu. Motif dan ketebalan kain ya. Baik. Itu harga kisaran yang paling merakyat lah, yang ramah di kantong berapa? 1 meternya 400. 400 karena memang benar-benar dibuatnya dengan ini ya tradisional ya. Betul. Luar biasa Desi, 400.000. Desi, kain yang pernah dibuat kain pesanan orang atau memang itu khusus untuk Desi? Belum buat pesanan orang, cuma untuk khusus Desi aja. Untuk Desi sendiri saja. Warnanya pilih sendiri? Enggak juga. Enggak juga. Berarti langsung dikasih sama Bu Suwana warna kain yang ini? Iya. Seperti itu. Susah nggak? Atau pernah merasa, waduh nggak sampai selesai nih punya saya? Ya pernah Bu. Pernah. Ya. Terus untuk buat semangat lagi, ada mood boosternya lagi kembali gimana? Ya. Kembali lagi, semangat lagi gitu? Iya. Sama teman-teman? Pernah ngajak teman yang lain nggak untuk ikut lagi? Pernah Bu, cuman banyak yang nggak mau. Banyak yang nggak mau ya. Alasannya apa?
alasannya kurang tidur lah, gak mood lah, bosan lah, ya banyak alasannya. Berarti Desi nanti yang ngajak teman-teman lagi ya supaya melestarikan tenun ini. Iya. Oke. Baik sahabat budaya, kita juga ingin tahu nanti bagaimana harapan dan juga kedepannya untuk rumah tenun Kejora ini yang ada di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Nah, ulang dari sana aja ke sini biar nggak nampak. Habis itu langsung. Ternyata susah juga ya menggunakan kain, menggunakan alat tenun tradisional, tapi luar biasa ini mahakarya di Pulau Ngenang, tenun Ngenang yang perlu kita lestarikan. Sahabat budaya, kali ini kita langsung lihat pengerjaan tenun di Pulau Ngenang bersama dengan tenun Kejora. Kita ingin tahu dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rusli, ini salah satu tenun yang dikerjakan adalah pesanan dari Lam, Kota Batam. Kita ingin tahu ini motif apa? Motif apa nih Pak? Nah ini motif tadi yang sempat kita bicarakan dengan Ibu Suwana ya Bu Suwana. Ini motif apa Bu Suwana? Ini lambang Lam Ibu. Oh lambangnya Lam ya? Lambangnya. Jadi kita dikasih sama Lembaga Adat Melayu, kita dikasih tantangan membuat lambang Lam ini. Oke. Jadi alhamdulillah kita dapat membuatnya. Ya, ini dia lambang Lam seperti ini. Ya. Dan memang dimintanya warna hitam ya. Warna hitam benar Ibu. Dan benangnya pun request benang emas. Benang emas. Gold. Iya. Ini berapa lama pengerjaannya? Kalau ini pengerjaannya ini satu kain 2 minggu Bu. 2 minggu ya pengerjaannya. Baik. Berarti satu penenun mengerjakan satu kain. Tapi 3 meter. 3 meter. Jadi kain samping sama tanjak. Oke, kita lihat Pak Rusli mengerjakannya. Silakan Pak Rusli. Ya, jadi ini cara mengerjakan dari Pak Rusli. Bagaimana menenun untuk kain tenun khusus Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Yang ini tadi ya Bu ya, yang harus ada 3, 1. Jadi inilah dengan hitungan ini tadi Bu, ini namanya kita menyulam. Jadi kita menyulam benang dengan hitungan benang tadi. Hitungan benang tadi. Jadi kalau salah kita menghitung benang tak akan jadi. Oke. Ini prosesnya ya? Iya ini prosesnya Bu. Iya, berarti itu salah satu tekniknya menekan dengan kaki ya Bu Yeswana, bisa dijelaskan tadi itu? Kalau kaki, kalau kita tekan kaki 1, 3 kan mungkin Ibu nggak paham gitu ya. Yeah. Jadi kalau ditekan ini nampak cara kita mengambil motif nih Ibu. Oke, kalau ditekan ya? Kalau ditekan, kalau ditekan salah satu dari kaki, inilah jadi menghitung motif. Menghitung motif. Ya, berarti untuk sambil menekan itu didorong. Sambil menekan ini kita menghitung motif Ibu. Ya. Setelah kita menghitung motif kita ganti lagi kakinya supaya benangnya masuk. Oke.
Dan itu yang dilakukan secara terus-menerus Iya, gitu ya betul. Bu ya. Oke. Kalau salah kaki tak jadi Bu. Tak jadi. Berarti memang harus benar-benar konsentrasi Harus. kaki dengan tangan ini ya. Kaki, tangan, dan mata. Ini untuk apa ini Bu? Yang ini? Nah inilah tadi yang kita tekan, ini kan ini 1 Bu. Iya. Ini 2. Jadi ini yang nomor 2 ini kan kita tekan. Iya. Ini nomor 3. Iya. Ini nomor 4. Jadi inilah fungsi dari selembar-selembar benang yang kita hitung. Dan itu yang akan menyatukan nantinya. Menyatukan nanti. Oke. Kalau dari teknik yang dilakukan ini memang butuh penguasaan khusus nggak Bu? Ini? Jadi memang harus khusus lah Bu. Satu mesin 1 orang. Satu mesin 1 orang. Ini mesin yang ini dan mesin yang sebelah sana sama? Ini ada 4 mesin untuk proses selam Pak Bu. Oke, berarti memang ada khusus mesin yang digunakan ya. Berarti ada beberapa tipe mesin berarti ya Bu Suwana? Dia mesinnya sama, cuman kita ngambil motif yang harus pesan yang banyak, itu yang kita banyakkan Bu. Oke, iya. Termasuk yang ini. Ini apanya nih Bu Suwana? Ini gunnya Bu. Gun. Gun ini perbedaan ini untuk masuk benang selembar-selembar, jadi untuk membedakan atas bawahnya benang. Atas bawah dan masuknya benang. Masuknya benang yang dari skoci ini tadi Bu. Iya. Dari peluru ini tadi Bu. Iya. Berarti memang untuk memilah benang emas juga ya? Benang emas. Oke. Berarti motif ini harus dihitung satu-satu semuanya Harus sesuai hitung. dengan Sesuai dengan gambarnya ya, polanya. Ya sahabat budaya, itu tadi cara pembuatan ataupun cara menenun yang memang harus butuh konsentrasi antara kaki dan juga menghitung dan gerakan tangan yang harus sama. Dan cukup rumit juga bagi yang baru belajar seperti saya ini. Dan ini salah satu warisan budaya yang cukup harus kita lestarikan, terutama tenun yang ada di Kota Batam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi setelah 2 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji 1443 Hijriah atau tahun 2022 tentu berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya. Selain jumlah dibatasi, juga batas usia maksimal 65 tahun. Menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah keinginan setiap umat muslim sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji tahun ini, kami doakan semoga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan kusuk, tanpa hambatan, dan saat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kami dalam obrolan budaya Rumah Tenun Kejora di Kelurahan Ngenang. Masih bersama dengan Ibu Suhana sebagai Ketua Rumah Tenun Kejora dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngenang. Ada Ibu Linda ya Bu. Ya, dan kita masih berbincang mengenai tenun ini. Kalau tadi kita sudah berbicara harga, sudah berbicara bagaimana ketertarikan untuk menenun gitu ya Bu Suhana. Ini perawatan untuk mesin-mesinnya gimana Bu? Apakah memang setiap bulan ada perawatan atau seperti apa? Kalau perawatan alat ini Bu, setiap hari kita kerja, kita harus melihat di mana kendala, jangan sampai membuat lambat proses kita kerja. Jadi memang kalau untuk perawatan mesin ini pas kita kerja lah Bu, setiap hari. Tiap hari. Iya. Berarti satu orang itu walaupun sudah tahu menenun juga harus menguasai alatnya itu. Harus. Kalau misalnya ada yang rusak dan segala macam. Harus Bu. Itu kalau misalnya rusak gimana Bu Suhana? Atau ada yang
bagian-bagiannya yang mungkin lepas atau gimana, siapa yang memperbaiki? Kalau bapak-bapaknya ada, bapak-bapaknya yang perbaiki. Tapi kalau tak ada bapaknya, kita semua belajar tidak hanya menenun, Bu. Jadi bagian alat juga kita harus mempelajari. Mempelajari juga ya pada saat itu. Berarti 2 minggu tadi itu yang diberitahu Bu Suwana bahwa belajar menenun. Selain itu sudah termasuk juga untuk mempelajari mesinnya ini. Mesin ya, Bu. Mesin. Betul. Di sini mesinnya semua ada yang tradisional juga, ada yang sudah ini juga, udah yang bisa dikatakan tadi matic gitu. Dia semuanya tradisional, Bu. Tradisional. Tak ada yang matic. Semuanya ATBM itulah tanpa ini kan. Oke. Berarti tidak ada yang menggunakan listrik ya? Tidak ada, Bu. Semuanya manual gitu ya. Oke. Berarti dalam hal ini memang perawatannya setiap kali digunakan. Setiap kali digunakan. Ada nggak peralatan di sini atau mesinnya yang sudah rusak yang tidak bisa dipakai lagi sama sekali? Malah yang mesin yang kurang pesanan kita rombak menjadi mesin yang biar bisa masuk pesanan juga, Bu. Oh gitu. Jadi seperti yang di belakang saya, ini sebenarnya dia mesin motif yang manual juga karena kurang pesanan. Jadi kita rombak, Bu. Kita rombak supaya bisa kita buatkan kain pesanan. Oke, berarti diberdayakan semua ya, Bu. Jadi yang ada di sini jangan sampai nganggur. Kita jadikan kain semua yang bisa dijual. Bisa dijual. Nah, untuk sekitar sini keamanannya gimana? Ini kan di tempat terbuka nih untuk mesin-mesinnya gitu. Kalau untuk mesin-mesinnya keamanan sampai saat ini udah hampir udah lama kita, Bu, dari 2018 sampai sekarang. Itu sama-sama kita menjaganya, Bu. Sama-sama ya. Dan termasuk aman di sini ya. Alhamdulillah. Baik. Ada pengalaman yang menarik dengan selama menenun ini dari 2018, Bu Suwana? Pengalaman menarik, menyedihkan, menyenangkan, suka duka itu banyak, Bu. Yang paling tidak bisa dilupakan bersama Yang Ibu? paling tidak bisa dilupakan sebelum ada gedung, kita pakai tenda sama ibu-ibu, bapak-bapak menangis lihat bocor, benang basah, telepon Pak Kabit, Pak Wawan, maaf. Pak, bantu kami lah, kami tak bisa kerja, tenun basah itu tak bisa dilupakan. Oke, itu tahun berapa itu, Bu Suwana? Itu tahun 2019, Ibu. 2019. Bertahan berapa lama waktu itu di bawah tenda harus mengerjakan itu? Ada sekitar kurang lebih 1 tahun, Bu. 1 tahun. Nah, ini saya mau tanya Bu Lura nih. Bu Lura, 1 tahun Bu Lura. Gimana kondisi saat itu? Apakah memang juga sudah dibantu untuk ngobrol langsung ke Dekranasda atau pihak kecamatan atau mungkin langsung ke tingkat Dekranasda kota ya atau Kementerian Perindustrian gitu? Kalau itu setahu saya juga mengikuti Pak Lurah, itu sudah dibicarakan, malah kita ini kemarin dapat bantu dari beberapa bank. Ini jadinya seperti ini. Karena kondisinya seperti itu pakai tenda, akhirnya dari pihak kelurahan dan juga penenun mereka MOU dengan bank ya, berapa bank, salah satunya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ini juga bangunan ini yang kerja-kerja juga ibu-ibunya nih, Bu. Ibu-ibunya yang ngadon semennya, yang apa semuanya ikut membantu. Maaf Ibu, sebesar rumah ini dengan dana 24 juta. Jadi kami bapak-bapak, ibu-ibu tanpa pamrih karena mau mendirikan rumah tenun yang tidak bocor lagi. Jadi kami menenun, ngaduk semen. Luar biasa ibu-ibu. Luar biasa, berfungsi ganda ya. Karena dari pihak Mandiri ya ngasih hanya bahan materialnya saja. Untuk upahnya tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi swadaya ibu-ibu dengan bapak-bapak yang di sini itu memang luar biasa. Yang tidak mungkin kalau saya sendiri mungkin, aduh bisa nggak ya? Nggak akan sanggup. Gitu loh. Bu Suwana, tadi kan itu pengalaman yang menyedihkan mungkin ya, yang tidak bisa terlupakan juga dari anggota-anggota. Ada pengalaman yang menyenangkan mungkin pada saat ikut pameran sampai keluar atau di mana gitu Bu Suwana? Kalau pameran mungkin kita kan cuma sampai ke Batam ya Bu, kecuali kain kita dibawa desainer. Udah sampai ke luar negeri ya? Sampai keluar. Yang tak bisa dilupakan nih, dulu kita nih orang kampung tak tahu apa-apa ya Bu. Sekarang alhamdulillah dengan adanya tenun, dari Menteri Dalam Negeri datang, kayak ibu kita juga bisa mengenal orang-orang dinas yang besar di atas.
seperti juga sampai saat ini Ibu juga berada di sini, kami bisa mengenali Ibu. Alhamdulillah itu yang membuat tidak bisa melupakan, Bu. Rasa senangnya ya Rasa bisa senang, belajar tenun ini. Betul, Bu. Nah, ke depan ada program apa lagi nih dari Rumah Tenun Kejora supaya bisa lebih wah lagi, bisa dikenal lagi bukan cuma di Batam tetapi sampai keluar juga di Indonesia di beberapa provinsi-provinsi lah. Kalau ini luar negeri kan mainnya udah nggak diragukan lagi nih. Nah, di provinsi lain gimana ini, Bu? Kalau untuk kedepannya memang kalau memang udah lancar semuanya, Ibu, kita tidak ingin punya kain tenun saja, kita pingin menjadikan kayak baju pengantin, kayak sendal ataupun tas gitu kedepannya, biar kan kalau tenun ini terlalu besar, Ibu, kalau kita pandang harga untuk cenderamata. Tapi mungkin kalau yang kecil-kecil kedepannya untuk cenderamata orang pulang mungkin yang harganya minim lah daripada kain kita itu kedepannya supaya tidak sampai keluar. Keluar itu kan, Bu, perlu proses, memang kita mau ke go internasional gitu, Bu, kan. Siapa yang tak mau sukses ya, Bu. Tapi kan bertahap. Nah, jadi kedepannya memang pingin lebih giat lagi lah, Bu. Lebih usaha lagi. Bukan cuma kain saja berarti nanti ada tas, ada sendal, ada sepatu segala macam ya. Betul. Baik. Sahabat budaya, kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan kita. Kita juga ingin mengetahui harapan dari Ibu Suhada dan juga Ibu Lurah di sini sebagai penggerak dan supportingnya ke depannya untuk Rumah Tenun Kejora ini. Apa yang diharapkan dari pemerintah juga? Silakan. Ya, kalau dari pihak kelurahan tetap mensupport, ya tetap jalan terus dan merekrut ya yang generasi mudanya. Jadi seperti Ibu Sana bilang tadi, bukan hanya songket kainnya saja, tapi kita bisa menjadi souvenir seperti gantungan kunci, mungkin selempang, selendang kecil, nah seperti itu, Bu. Jadi ketika mereka datang, ya alhamdulillah mereka bisa membawa oleh-oleh kenang-kenangan dari Pulau Ngenang. Ya dengan tadi mungkin Bu Sana mengajak yang lain, biar nambah penenunnya lagi di sini, biar nanti pesanan apapun bisa tercover. Itu harapan kami dari tim penggerak PKK. Baik, Bu Suhana, harapannya silakan untuk Rumah Tenun Kejoranya ke depan, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, silakan. Kalau untuk pemerintah, alhamdulillah sudah mendukung, Ibu. Alhamdulillah. Cuman memang kedepannya buat saya, buat kelompok semua, memang ingin kerjasama supaya ke depan lebih sukses lagi itu aja, Bu. Itu ya, kerjasama yang dibutuhkan ya. Baik, Bu Suhana, mudah-mudahan makin sukses tenunnya. Kita tunggu nanti ya Bu Lurah ya, bagaimana bukan cuma kain saja nih, tetapi juga banyak souvenir-souvenir lain. Amin, Bu. Baik, makasih Bu Lurah, makasih Bu Suhana. Sama-sama, Ibu. Dan sahabat budaya, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Rumah Tenun Kejora yang ada di Kelurahan Ngenang, Kecamatan Mangsa, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ngenang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Apabila Anda berkunjung ke Kota Batam, jangan lupa ke Ngenang, karena di sini juga ada oleh-oleh yang bisa Anda bawa pulang, yakni tenun Ngenang. Saya Amira Arif dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.